es diri dulu ya. Oke, sudah di-record ya, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sediaan semi-solid ya. Kalau kemarin kita udah belajar tentang dosis, tentang pembuatan sediaan macam-macam ya. Pembuatan sediaan. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah apa sih? Pulveres, pulvis, ya nggak? Nah, kapsul. Soalnya yang untuk UAS, nah itu kurang lebih seperti itu. Kemudian perhitungan itu pasti ada sampai kalian nanti lulus mau ada apa namanya UKAI. Nah, itu pasti ada soal-soal yang seperti itu. Soal-soal perhitungan. Kalau kalian nggak bisa kemarin, sadar diri saja siapa yang nggak bisa ya. Berarti kalian harus belajar lagi perhitungan. Kayak gitu. Mau nggak mau, kalian harus bisa. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk kesediaan semi solid. Aduh, nggak bisa dibawahin. Gimana? Nah, oke. Sediaan semi solid. Semi solid itu apa? Solid itu padat, semi itu setengah. Jadi sediaan setengah padat. Menurut karakteristik fisik, secara konsistensi atau kepadatan, itu ada dalam bentuk cairan kental atau encer. Itu namanya linimentum. Linimentum apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian kalau sediaan dalam bentuk setengah padat, itu ada dalam bentuk salep. Salep yang kamu tahu, apapun itu salep, kalau gampangannya salep 88 mungkin kalian udah pernah pakai. Kemudian krim mungkin semua sudah pernah lihat ya. Apalagi yang cewek-cewek, krim. Kemudian ada pasta. Pasta, untuk mengingat-ingatnya itu di dalam benak kalian adalah pasta gigi. Pasta namanya pasta itu konsistensinya, bentuknya itu seperti itu, pasta gigi. Kemudian kalau yang lebih bersifat padat ada sapo medicatus dan emplastrum. Kemudian untuk penggunaan obat luar digunakan untuk terapi, pelindung kulit, dan kosmetik. Ini semuanya kalau sediaan semi solid dioleskan pada kulit. Ya. Prinsipnya kalian harus tahu campuran berbagai perbandingan lemak atau minyak dengan dasar salep bahan padat. Ya, campuran berbagai perbandingan lemak atau minyak dengan dasar salep bahan padat. Kemudian ditambah penambahan air atau tanpa penambahan air. Paham ya? Kemudian ini untuk yang dasar salep dasar salep unguentum. Kemudian ini ada krim, ada pasta, kemudian pulvis, linimentum, minyak atau lemak air. Linimentum ini apa? Linimentum adalah sediaan kental atau cair yang dioleskan pada kulit. Dia mengandung analgetik. Keywordnya itu liniment, cair, sediaan kental, mengandung analgetik dan bersifat melemaskan otot atau menghangatkan. Ini contohnya liniment, minyak urut dragon, gampangannya. Nah, dapat berupa larutan zat berkhasiat dalam minyak atau dalam lemak, atau dapat berupa emulsi, yaitu hasil proses penyabunan
yang banyak mengandung air sehingga bila dioleskan pada kulit akan memberikan rasa sejuk. Liniment ini tidak digunakan pada kulit luka, jelas kalau digunakan pada kulit luka atau kulit terbuka, kulitnya akan bisa terinfeksi, kayak gitu, ya. Karena dia mengandung analgetik, dia nggak ditujukan pada kulit terbuka. Formulasinya itu tidak untuk yang kulit terbuka atau kulit yang luka. Kemudian keuntungannya bagaimana untuk liniment? Seperti yang kalian tahu kalau minyak gosok itu seperti apa? Dia lebih mudah dicuci atau dibersihkan dan penetrasinya itu dia lebih baik. Penetrasi itu apa? Penetrasi itu masuknya obat ke dalam jaringan kulit hingga jaringan kulit kalian nanti belajar, mungkin sudah belajar kali ya, anatomi kulit itu harus diperhatikan betul-betul. Anatomi kulit bagian luar tuh apa? Misalkan bagian luar epidermis, terus bawahnya epidermis apa? Terus ini namanya kelenjar apa, ya kan? Terus tengah-tengahnya ini apa namanya? Terus dermis itu bagian mana? Itu kalian harus tahu, harus paham. Itu dasar dari sediaan yang dioleskan pada kulit. Anda harus tahu. Bakal diulang-ulang terus, ya. Kemudian ini ada contoh liniment, ada sulfur dan oleum kokos. Sulfur sudah tahu kan semuanya, sulfur itu obat, bisa digunakan untuk obat jerawat. Kemudian ada unguentum. Unguentum ini dia mudah dioleskan, kemudian bahan obat harus larut atau terdispersi homogen dalam basis. Nih, kalian lihat contohnya misal ini unguentum M. Kalau yang gampang unguentum itu ada nggak ya di pasaran unguentum 2-4? Salep 2-4. Kalau enggak unguentumnya itu salep 88 sih itu kalau yang paling gampang kalian apa sih unguentum bentuknya tuh unguentum tuh salep 88 kayak gitu. Ini ya, bahan obat harus larut atau terdispersi homogen. Syaratnya itu tidak tengi, kemudian ada obatnya, kadar obatnya, kemudian dasar salepnya itu harus stabil. Ini harus tahu ya Anda ya. Harus stabil, lunak, halus, homogen. Stabil, lunak, halus, dan homogen, tercampur seluruhnya. Kemudian mudah dipakai, cocok, dan dapat terdistribusi secara merata. pH-nya netral jelas, tidak boleh membuat iritasi pada kulit, kemudian tidak merangsang kulit, serta tidak meninggalkan bercak pada kulit. Cara mengetahui homogen apa enggak, itu dioleskan pada kaca atau bahan transparan. Kemudian dilihat apakah bahan obatnya terdistribusi secara homogen atau tidak. Kemudian untuk penandaannya itu adalah obat luar, ya. Kemudian ini komponennya ada bahan aktif, kemudian ada basis atau dasar salep. Ini basis ini kamu harus hafal. Basis hidrokarbon contohnya apa? Itu biasanya keluar di UAS. Basis hidrokarbon berarti contohnya ada vaselin, parafin, minyak nabati. Kemudian basis serap air. Anda harus hafal juga. Berarti ini adalah Adeps, Lane, lanolin, dan unguentum simplex. Kemudian basis yang mudah tercuci. Mudah tercuci air. Contohnya basisnya adalah emulsifying ointment BP. British Pharmacopoeia. Kemudian basis larut air. Contohnya adalah campuran PEG, teragakan, dan PGA. Ini ya basis atau dasar salep. Keempat-empatnya Anda harus hafal contohnya. Soalnya seperti itu. Kemudian basis yang dapat menyerap air. Contohnya itu unguentum simplex, campuran malam kuning dengan minyak wijen 30:70. Ini emulsifying ointment, BP ada emulsifying wax, setosteril alkohol,
dan natrium lauryl sulfat serta aquades. Kemudian di sini ada vaselin alba dan parafin liquid. Kemudian ada hydrophilic ointment dan finishing cream. Ini untuk basis yang dapat dicuci air. Kemudian ini juga harus hafal salep epidermis. Salep epidermis itu contohnya apa? Ini juga Anda harus hafalkan ya. Salep mukosa juga kita pelajarin dulu. Salep yang berdasarkan sifat farmakologi dan penetrasinya. Ada salep epidermis. Kamu harus tahu epidermis itu yang bagian mana di anatomi, fisiologi ya. Kamu sudah mempelajari kan Anfisman. Salep epidermis dia melindungi kulit, berefek lokal dan mengobati epitel. Pembawanya itu adalah vaselin atau campuran hidrokarbon. Salep epidermis contohnya ini, ada asam borat. Khasiatnya nanti di soal juga bisa ada salep asam borat dan vaselin. Dia ini berfungsi sebagai apa? Ada asam salisilat dan sulfur. Berarti dia berfungsi sebagai apa? Ya. Kalau asam borat, oke. Kalau asam borat, berarti dia khasiatnya sebagai antiseptik lemah dan bakteriostatis, fungisatis lemah. Kemudian penggunaannya jangan digunakan pada kulit terbuka karena dapat diserap. Nanti bisa menimbulkan infeksi. Kemudian vaselin yang digunakan adalah vaselin album. Kemudian kalau ada asam salisilat dan sulfur, khasiatnya sebagai antiskabies. Asam salisilat itu sendiri dia bersifat bakteriostatis, fungisid, keratolitis. Anda silakan cari apa itu bakteriostatis, fungisid, dan keratolitis. Ya, terus ditandai. Oh, bakteriostatis itu ini, fungisid ini, keratolitis ini. Yang dapat menyebabkan destruksi epitel. Destruksi epitel ini apa? Epitel yang ada di kulit kalian yang dioleskan asam salisilat itu nanti akan rusak. Dia menyembuhkannya seperti itu. Epitelnya dirusak, dikeringkan, kemudian epitelnya akan lepas. Kering sendiri, kemudian sembuh. Kayak gitu. Kemudian salep mukosa. Salep mukosa ini pembawanya adalah campuran vaselin dan adepts. Itu keywordnya ya. Kalau tadi epidermis, pembawanya vaselin. Kalau salep mukosa, campuran vaselin dan adepts 10-20% untuk memudahkan salep melekat pada mukosa basah. Fungsinya untuk melindungi atau mengobati mukosa itu sendiri. Contohnya ada rektum, mukosa hidung dan mata. Contohnya ini, benzokain. Ini untuk rektum. Kemudian ada ungüentum kontra hemoroids. Ini juga sama. Ya. Kemudian ada salep. Kalau ini salep mukosa. Sekarang kita masuk ke salep endodermis. Endodermis berarti dia bekerja di dalam permukaan kulit. Kamu harus hafal. Bahan obatnya berpenetrasi melalui kulit. Pembawanya lemak atau campuran beberapa bahan yang mirip lemak kulit manusia. Contohnya adepts atau lanolin dan campuran berikut. Ada kolesterol, stearyl alkohol, sera alba, dan vaselin album. Contohnya ini ada mentol, metil salisilat, dan adepts lane. Nah, adepts lane berarti dia adalah salep endodermis. Untuk peraturan pembuatan salep menurut Van Duyn, yang saya terangin, peraturan salep pertama, Anda harus hafal juga ya, karena ini tuh dasar. Peraturan salep pertama, zat yang dapat larut dalam campuran lemak
itu harus dilarutkan ke dalamnya. Udah ya. Zat yang dapat larut dalam lemak dilarutkan ke dalamnya. Kemudian, jika perlu dengan pemanasan, artinya apa? Zatnya itu harus larut di dalam basisnya gitu. Jika tidak ada peraturan lain bahan-bahan yang larut dalam air, maka dilarutkan dulu dalam air asalkan jumlah airnya yang digunakan itu dapat terserap seluruhnya oleh basis dan jumlah air yang dipakai dikurangkan dari basis salep. Itu peraturan salep yang kedua. Yang ketiga, bahan yang sukar atau sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukkan terlebih dahulu, kemudian diayak dengan ayakan nomor 60. Kemudian peraturan salep yang keempat, campuran salep yang dibuat dengan cara dicairkan, jangan lupa harus digerus terlebih dahulu sampai dingin. Untuk yang dari SMA mungkin susah untuk membayangkan ya. Nanti kalian kalau ada praktikum farmasetika dasar harus ikut ya. Masa iya apoteker atau nanti Anda pengen jadi asisten apoteker atau apoteker enggak? Apoteker lah kalau enggak. Masa iya nggak bisa farmasetika dasar itu nggak mungkin banget kayak gitu. Nih ya, zat berkhasiat jika padat, larut dalam dasar salep itu contohnya obatnya ini. Yang larut dalam air, contohnya ini ada protargol, ada kolargol. Yang nggak larut, contohnya ada ini. Kemudian zat berkhasiat kalau cairan, air terjadi reaksi aqua kalsis. Kalau nggak terjadi reaksi, jumlah banyak, maka bisa diuapkan atau ambil bahan berkhasiat saja. Jika jumlah sedikit, maka teteskan terakhir. Kemudian untuk spiritus tinctur, jika jumlahnya itu sedikit, teteskan di terakhir pada saat pembuatan salep. Jika jumlahnya banyak, kalau tahan pemanasan, contohnya tinctur retani dan tak tahan pemanasan. Kemudian cairan kental lainnya ada gliserin, balsam kreosot, dan ikhtiol. Kemudian ekstrak ada dalam bentuk sikum atau kering, spisum itu kental, liquid itu cair. Intinya adalah kembali ke sini, ya. Jika dia bahannya, jika tidak ada peraturan lain bahan-bahan yang larut dalam air, maka harus dilarutkan dulu ke dalam air. Terus jumlah air yang digunakan dapat dikurangkan dari basis salep, kayak gitu. Kemudian bentuk padat yang larut dalam dasar salep, contohnya itu camphor. Camphor dilarutkan dalam dasar salep yang sudah dicairkan dalam pot salep yang tertutup. Kemudian bila dalam resep terdapat minyak lemak, maka camphor dilarutkan dalam minyak tersebut. Terus, bila camphor bersama-sama mentol atau zat lainnya yang dapat mencair jika dicampur, itu namanya adalah penurunan titik eutektik. Ya, maka camphor dicampur dengan sesamanya supaya dia mencair terlebih dahulu. Misal camphor ada mentol, maka camphor dan mentol harus dipertemukan terlebih dahulu hingga mencair, baru ditambahkan apa? Baru ditambahkan dasar salep. Kemudian, jika camphor berupa zat tunggal, maka diberi etanol atau eter terlebih dahulu. Kemudian baru digerus dengan dasar salep. Ini tolong diperhatikan, ini dasar banget. Kemudian kalau pelidol, jika pelidol 3% larut dalam dasar salep, dilarutkan bersama-sama dasar salep yang dicairkan, bila dasar salep disaring, maka pelidol juga ikut disaring, dan jangan lupa menambahkan 20%. Kemudian jika jumlahnya melebihi daya larutnya, maka digerus dengan dasar salep yang sudah dicairkan. Kemudian ada iodin. Jika kelarutannya tidak terlampaui, dikerjakan seperti pada camphor. Kemudian dilarutkan dalam larutan pekat Ki atau natrium iodin.
kemudian dilarutkan dalam etanol 95%, kemudian tambahkan dasar salut. Ini nanti silakan Anda baca sendiri ya. Bagaimana protargol, bagaimana kolargol, bagaimana AgNO3. AgNO3 ini yang perlu Anda waspadai. Walaupun AgNO3 larut dalam air, tetapi zat ini tidak boleh dilarutkan dalam air. Kenapa? Karena akan meninggalkan bekas noda hitam pada kulit. Dan noda hitamnya itu susah sekali untuk hilang ketika kamu terkena AgNO3 sama air. Bener, berhari-hari. Padahal itu kan berbahaya ya. Kalau misalkan kena air, kemudian susah untuk dibersihkan kayak gitu. Yang disebabkan terbentuknya Ag2 oksida, karena itu pada pembuatan AgNO3 tidak dilarutkan dalam air walaupun dia larut, kecuali pada resep obat wasir. Kemudian untuk fenol. Fenol ini mudah larut dalam air, tetapi dalam salep juga tidak dilarutkan karena kerjanya dapat merangsang dan mengiritasi kulit. Juga tidak dapat diganti dengan fenol liquefactum. Jadi dikerjakan seperti pada camphor dalam salep. Kemudian sekarang kita masuk ke krim. Krim seperti yang Anda lihat, contohnya konsistensinya seperti ini. Krim banyak sekali ya di sekitar kita ya. Apalagi yang kosmetik zaman sekarang itu sudah krim, gel, pasti semua sudah tahu konsistensinya seperti apa. Kriterianya adalah emulsi kental, mengandung air tidak kurang dari 60%, dan untuk pemakaian luar. Penggunaannya untuk terapi, contohnya itu antiseptik, krim antiseptik, krim antibiotik, ya, kemudian krim anti radang, dan sebagainya. Kalau kosmetik itu sebagai pembersih, pemutih, dan pencuci. Tipe air, tipe krim, itu ada air dalam minyak atau tipe minyak dalam air. Nanti akan dibahas selanjutnya, kalian nanti dapat, nanti kalian akan membuat sih di praktikum farmasetika dasar semester depan, jadi kalian bisa ngerti gimana sih maksudnya kok tipenya kayak gini, kemudian nanti bisa Anda lakukan uji-ujinya di praktek semi solid. Kemudian taruh luar aja. Kemudian komposisinya ada bahan obat, basis itu antara campuran minyak dan air, ada fase minyak dan fase air, kemudian ada eksipien lain yaitu pengawet, antioksidan, dan lain-lain. Ini ya komponennya, fase minyak, bahan obat larut minyak, bahan setengah padat contohnya vaselin, kemudian ada parafin padat, asam stearat dan stetil alkohol serta sera, dan pengawet larut minyak. Kemudian ada komponen fase air. Ini ada bahan obat yang larut air dan aquades. Kemudian eksipien yang umum digunakan itu biasanya adalah antioksidan BHT atau BHA. Kemudian bahan yang sering digunakan sebagai basis krim kalau untuk tipe minyak dalam air ini pakai TEA stearat, sabun monovalen. Kemudian pakai surfaktannya ini twin dan natrium lauryl sulfat. Kemudian CMC dan emulgit. Kalau tipe air dalam minyak, berarti minyaknya itu yang lebih banyak kayak gitu. Ada sabun polivalen. Kemudian surfaktan yang dipakai adalah span. Ada adepslane, sera, dan kolesterol. Kenapa span? Span ini HLB-nya adalah 4. Kalau yang twin ini HLB-nya 12. Semakin tinggi nilai HLB, kalian belum tahu ya. Semakin tinggi HLB, nanti dipelajari semester berikutnya sih. Semakin tinggi nilai HLB berarti dia akan semakin hidrofili. Kemudian ada contoh krim basis husa, seperti yang Anda lihat di sini. Ada vaselin album, ada acetyl alkohol, ada span 60, ada twin 60, Nipagin dan Aqua. Kamu harus tahu mana yang basis
Kok mana yang komponen fase minyak dan mana yang komponen fase air? Jangan lupa fase minyak itu disendirikan, fase air disendirikan, ya. Kemudian baru Anda campur. Kemudian jangan lupa mana yang harus dilelehkan. Kalau fase yang minyak, mana yang harus dilelehkan. Kemudian fase air ketika dicampur sama fase minyak, suhu berapanya itu harus tepat. Biar apa? Biar krim kalian itu tidak pecah. Susahnya di situ. Membuat krim jangan sampai pecah. Ini contoh basis finishing cream. Ada asam stearat, gliserin, boraks, TEA, dan nipagin. Kemudian kalau basis TEA ada TEA-nya sekian, ada ADEPS, asam stearat, gliserin, dan aqua. Sekarang pasta. Pasta yang paling gampang, kalau di sini pasta zinci, oxidatimolis, kalau yang paling gampang ada di sekitar Anda itu adalah pasta gigi, ya. Kriterianya sediaan setengah padat, kandungan bahan aktif padatnya itu lebih dari 50%, dan untuk penggunaan topikal. Keuntungannya dapat mengikat sekret cairan. Ini tolong dihafalkan ya. Apa sih pasta? Apa sih krim? Itu Anda harus tahu. Kalau pasta, bahan aktif padatnya pasti lebih dari 50%, lebih dari 60%. Nah, banyak banget bahan padatnya. Dapat mengikat cairan sekret, tidak mempunyai daya penetrasi dan daya lekat bahan aktif pada kulitnya itu tinggi, sehingga dapat meningkatkan kerja lokal. Contoh jenis pasta. Jenis pasta juga pasti keluar. Ada pasta berlemak. Apa sih obat Tanjil? Saya malah baru dengar. Pasta berlemak itu ada zat padat serbuk lebih dari 50%. Kemudian ada bahan dasar basisnya itu ada vaselin, parafin liquid. Nah, yang ini parafin liquidnya jangan lupa antara vaselin dan parafin liquid ini dilelehkan terlebih dahulu. Kemudian pasta kering. Pasta kering itu bebas lemak dan mengandung bahan padat lebih dari 60%. Kalau pasta pendingin, campuran serbuk, minyak lemak, dan cairan berair. Ya. Kemudian ini contoh resep untuk pasta yang berlemak. Ada pasta zinc oxide. Ini ada zinc oxide dan amylum tritici. Kemudian ada resorsin, sulfur, zinc oksida, dan cetomagrol, cetoasteril alkohol, parafin liquid, dan vaselin valproate. Ini ada pasta kering. Anda lihat resepnya. Ada pasta pendingin, zinc oxide dan oleum olive, kalsium hidroksida. Kemudian efek obat penggunaan lokal ini juga Anda harus hafalkan contoh obatnya. Kalau antipruritik mengurangi rasa gatal itu resepnya ada mentol, ada fenol dan camphor. Kemudian untuk keratoplastik yaitu penebalan lapisan tanduk itu ada samsalicilicum. Kemudian untuk keratolitis untuk melunakkan lapisan tanduk ada asam salisilicum, resorsin, konsentrasinya jangan lupa, dan sulfur. Ya, ini mau nggak mau memang harus dihafalkan kalau untuk sediaan semi solid ini. Karena pertanyaannya sedetail itu nanti kalau Anda lihat. Kemudian ada anti-eksim, ada larutan asam borat, kemudian hidrokortison asetat, kemudian untuk antiparasit ada losio-benzil benzoas dan Urex creams. Kemudian antibakteri dan antifungi ada Vioform dan basitrasin serta tetracycline. Ada kloramfenikol, ini juga antibakteri, nystatin juga. Kemudian zitchi andekilenas 1%. Kemudian ada antiseboroik. Antiseboroik ini apa? Dia meredakan atau mengurangi pelepasan sebum yang berlebihan dari kelenjar. Contohnya ada ihtamol, paling gampang. Ada unguentum resorcinol, sulfur, dan unguentum asid salisilisi. Sekarang gel. Gel merupakan sistem semi padat.
Ini Anda harus hafal. Sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar. Dia terpenetrasi oleh suatu cairan. Jangan lupa, sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Itu pengertiannya ya. Disebut juga dengan jelly, mengandung banyak air. Umumnya jernih dan transparan. Kemudian penggolongan gel, ini juga pasti keluar. Ada berdasarkan sifat fase koloid, sifat pelarut, dan berdasarkan jenis fase terdispersi. Kalau berdasarkan sifat fase koloid, itu ada gel anorganik. Contohnya bentonit magma. Dan gel organik dia menggunakan polimer. Kemudian ada berdasarkan sifat pelarut. Ada hidrogel, dia pelarutnya air. Ada organel, pelarutnya bukan air atau organik. Ada serogel. Berdasarkan jenis dan fase terdispersi, ada gel fase tunggal dan gel sistem 2 fase. Keuntungannya, gel itu efek pendinginannya saat digunakan lebih enak. Kemudian jernih dan elegan, serta elastis, daya lekat yang tinggi, tidak menyumbat pori-pori, dan dia mudah dicuci dengan air, serta pelepasan obat dan kemampuan penyebarannya di kulit cukup baik. Kerugiannya, jika hidrogel, zat aktif harus larut air, bila tidak dapat ditambahkan surfaktan. Tapi Anda harus ingat, jika menambahkan surfaktan tinggi, itu dapat mengakibatkan iritasi. Kemudian ada golongan ester, dapat mengganggu kejernihan. Jika mengandung alkohol kadar tinggi, itu akan perih di kulit. Alkohol akan menguap dan meninggalkan film yang berpori atau pecah-pecah, sehingga tidak semua permukaan kulit itu dapat tertutupi. Ini contoh gelling agent-nya, ada polimer gom alam, contohnya ini N-alginat, karaginan, teragakan. Kemudian ada derivat selulosa, ada polimer sintesis, contohnya karbomer. Kemudian ada polietilen, ada koloid padat terdispersi, surfaktan, dan golongan lain. Ini contoh formula gel, dia menggunakan teragakan. Terus ini bahan aktifnya, ihtimol. Kemudian ini juga dia pakainya gliserol dan CA-glukonas. Ini nipagin sebagai apa? Nipagin sebagai pengawet. Na-alginat ini gelling agent-nya. Kemudian gliserol ini sebagai apa namanya? Pelembutnya. Kemudian nipagin ini dia sebagai pengawetnya. Kalsium glukonas di sini bisa sebagai bahan obatnya. Nah, ini sudah selesai untuk sediaan semi solid. Ada unguentum, ada apa namanya? Tadi salep udah, kemudian gel udah, krim sudah. Ada yang ingin ditanyakan, tapi pertanyaannya harus yang pertanyaan apa namanya? Mahasiswa ya, bukan yang kan kalian sudah dapat ilmunya nih. Jadi pertanyaannya itu yang agak berbobot dikit. Ada nggak pertanyaannya? Pokoknya intinya adalah itu tadi sediaan yang basisnya itu bermacam-macam. Ada salep, ada krim, ada gel. Nah, dia itu sebagai bahan aktif berefek apa enggak itu tergantung bahan aktif kamu. Kamu mau masukkan apa kayak gitu. Paham ya? Ngerti ya? Mau berefek apa enggak itu kan tergantung dari bahan obat yang kamu tambahkan kayak gitu. Yang penting Anda sudah paham itu dasarnya terlebih dahulu. Nanti silakan Anda lihat rekamannya, nanti akan diupload di Olu ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Belum tahu dengan saya atau dengan Bu Anissa atau dengan Bu Pram, nanti lihat
selanjutnya. Kalau dengan saya paling hari Senin lagi di jam yang sama, jam 6.50. Yang semuanya bisa gitu. Ini siapa yang hand raise? Gema? Kenapa Gema? Ibu mohon maaf untuk absen gimana ya? Tetap hari Rabu. Absen tetap lihat Olu ya. Jangan lupa kalian SS diri kalian sendiri buat jaga-jaga, oke? Enggak, absennya di hari ini atau sesuai dengan jadwal kita masuk? Sesuai jadwal, Mas. Oke, terima kasih. Jangan lupa SS diri kamu sendiri ya. Buat jaga-jaga. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri. Selamat belajar lagi untuk mata kuliah selanjutnya. Ingat ya, jangan sampai nilainya itu jelek kayak gitu. Jangan sampai IPK-nya itu jelek. Kalian udah susah-susah kuliah di sini, udah mahal-mahal kuliah di sini ya. Mudah-mudahan semuanya lulus tepat waktu, aman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sukses selalu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.